Punya memori buruk soal perlakuan ibu sambung, Farel Prayoga ngaku tak punya dendam meski lukanya susah hilang. Nama Farel Prayoga sempat menjadi sorotan usai belak-belakan soal kondisi keuangannya yang kini hanya tersisa sekitar Rp10.000. Padahal, selama 3 tahun terakhir, pendapatannya sebagai penyanyi cilik dikabarkan menembus angka lebih dari Rp10 miliar. Farel mengaku semua urusan keuangannya selama ini dikelola oleh sang ayah dan ibu tiri. Sayangnya, tanpa ada pengawasan dari pihak lain, kondisi ini justru menyisakan pertanyaan besar kemana uang sebanyak itu mengalir. Belum selesai publik mencerna soal kisruh pengelolaan uangnya, Farel kembali mengungkap cerita masa lalunya yang tak kalah mengejutkan. Ia menyinggung trauma masa kecil saat hidup bersama ibu tiri yang kini menjadi pusat perhatian. Farel mengenang masa-masa sulit di usia belia saat harus tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Meskipun hidup bersama, hubungan mereka rupanya tak berjalan harmonis seperti bayangan kebanyakan orang. Ia mencoba menggambarkan secara halus bagaimana kondisi keluarganya saat itu. Ketika ditanya apakah sang ibu tiri memperlakukannya dengan baik, Farel menjawab dengan ragu. "Tinggal bareng, tapi kalau dikata baik, gimana ya? Kasarnya sih bisa dibilang enggak," ujar Farel. Ia kemudian menjelaskan bahwa perubahan sikap sang ibu tiri baru terlihat setelah dirinya menjadi viral. Sebelumnya, ia harus melalui masa kecil yang diwarnai banyak perlakuan tak mengenakan. Farel menceritakan beberapa pengalaman yang begitu membekas di ingatannya. Ia mengaku pernah tidak diperbolehkan tidur hingga mendapat perlakuan kasar lainnya. Farel teringat saat kecil pernah dilarang tidur, mendapat serangan fisik, hingga diminta pergi dari rumah. Saat mengingat kembali masa itu, Farel menjelaskan bahwa semuanya terjadi saat usianya masih sangat muda. Bahkan, sebelum ia duduk di bangku sekolah dasar. Ia merasa bahwa pengalaman itu menjadi bagian dari memori masa kecil yang tidak mudah hilang begitu saja. Sebab saat itu, ia masih berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Pernyataan Farel diamini oleh sang manajer, Muhammad Rais, yang mendampingi dalam sesi wawancara tersebut. Rais menilai bahwa kenangan buruk seperti itu memang akan terus terekam di benak anak-anak meski sudah berlalu lama. Menurut Rais, Farel tidak menyimpan dendam atas kejadian di masa lalu. Namun, kenangan tersebut tetap melekat kuat dalam ingatan Farel hingga sekarang. Farel pun mengaku bahwa kebaikan yang ditunjukkan sang ibu tiri belakangan ini tak sepenuhnya bisa menyentuh hatinya. Baginya, luka masa kecil itu meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Meskipun sang ibu kini menunjukkan sikap yang lebih baik, Farel tetap merasa tidak bisa merasakan dampaknya. Perasaan itu muncul karena pengalaman buruk yang pernah ia alami.